Halo guys, kembali lagi bersama Mang Arti di sini. Kita kembali lagi bertemu guys di pembahasan yang baru. Kali ini Mang Arti mau membahas tentang teori ukuran. Nah, ini ya. Sudah lama guys, Mang Arti tidak mengupdate video lagi karena ada banyak hal yang harus Mamang selesaikan gitu ya. Alhamdulillah untuk kali ini Mamang akan mengupdate lagi video kita, yaitu kali ini seperti sesuai jadwal ya. Sebenarnya sudah Mamang jadwalkan sekitar lebih dari sekitar 3 bulan ya kalau nggak salah ya, dan Mamang tidak update lagi. Nah sekarang sudah saatnya guys, kita akan update kali ini. Langsung saja mungkin ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah belum nih? Oke, langsung. Oh sudah nih, sudah guys. Seperti itu. Udah jalan ya. Oke, di sini kita mulai saja. Di sini kita membahas tentang ukuran dan integral lebih. Pembahasan ini adalah kelanjutan dari teori integral. Materi prasyarat untuk teori ukuran ini yang harus kalian kuasai adalah analisis real sampai integral Riemann ya guys. Baru nanti kemudian yang lain juga harus kalian kuasai adalah topologi, jadi materi topologi, dan tentu saja teori himpunan kalian sudah harus kuasai untuk memahami ini dengan lebih mudah guys. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat kode dari video ini ya. Jadi berarti kalau misalnya kode video ini, kode video yang berada di lebih kecil kodenya, itu artinya harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kalian mempelajari materi yang ini. Nah gitu. Oke, langsung saja kita mulai dengan pembahasan aljabar dan aljabar sigma. Aljabar dan aljabar sigma diberikan X himpunan tak kosong suatu koleksi row subset dari 2 pangkat X disebut aljabar atau field jika memenuhi 1 untuk setiap A, B anggota row berakibat A gabung B juga anggota row. Kemudian yang kedua, untuk setiap A anggota row berakibat komplemennya itu juga anggota dari row. Jadi row ini secara tidak langsung ini artinya adalah kumpulan dari himpunan-himpunan. Nah gitu ya, kumpulan dari himpunan-himpunan. Jadi himpunan dari himpunan-himpunan, cuman dia masih belum tentu sama dari himpunan kuasa. Nah jadi harus diperhatikan di sini bahwa dia masih subset ya, jadi belum tentu sama dengan, artinya bisa jadi lebih kecil daripada himpunan kuasa. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian Mamang pikir kalian sudah bisa memahami, ini cukup mudah ya untuk kalian pahami. Hanya ada 2 syarat, artinya jika dia kita ambil 2 secara random dari himpunan tersebut, ambil 2, maka gabungan dari 2 himpunan yang kita ambil itu pasti akan termuat lagi ke row ini. Kemudian jika kita ambil 1, maka komplemennya itu kita pastikan akan berada di row lagi juga. Nah gitu. Maka berdasarkan definisi di atas memberikan konsekuensi X atau seluruh himpunan yang X himpunan tak kosong ini pasti termuat dari row. Kenapa? Karena A dengan A komplement kalau digabungkan itu sama dengan X. Berdasarkan syarat pertama ya, dia pasti anggota row. Nah, jadi A gabung A komplement itu anggota row. Kemudian X komplement itu tidak lain adalah himpunan kosong, itu juga pasti anggota row juga. Jadi X dan kosong juga anggota row. Jadi di sini 2 syarat menghasilkan syarat ketiga dan syarat keempat. Nah gitu. Selanjutnya ada lagi jika, nah ini juga konsekuensinya guys. Jadi ini konsekuensinya ternyata jika A, B anggota row, maka A komplement digabung di komplement, dikomplementkan lagi, itu sama dengan A iris B, itu juga anggota row. Nah, jadi artinya baik irisannya maupun gabungannya pasti kita dapatkan di dalam row itu sendiri juga.
Kemudian jika kita ambil sebanyak n buah himpunan secara random, maka gabungan dari n buah himpunan ini pasti juga termuat di row juga. Ini merupakan perumuman ya, atau generalisasi dari sifat pertama. Nah, gitu. Kemudian di sini kita ada contoh guys. Nah, di sini ada contoh, misalnya X itu anggotanya adalah A, B, C, D. Maka di sini row misalnya adalah kosong isinya, himpunan yang isinya adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan B, kemudian himpunan A, C, D, dan X itu sendiri. Nah, mari kita cek nih. Misalnya kita ambil kosong ya, kosong dan ACD. Kosong dengan ACD kalau digabung ini sama dengan ACD, ini sama dengan ACD itu sendiri ya. ACD. Nah, jadi ACD sendiri itu termuat di row ya. Ya kan, ini kan. Nah, jadi dia ini. Kemudian irisannya adalah kosong sendiri. Kemudian kosong dengan X digabung sama dengan X, diiris sama dengan kosong. Kosong komplement adalah X, X komplement adalah kosong. ACD komplement adalah B, B komplement adalah ACD. Kemudian ACD digabung B sama dengan X, ACD diiris B sama dengan kosong. Jadi selalu ada di row. Nah, gitu. Berarti ini adalah contoh dari aljabar. Nah, di sini bisa kita lihat ya, row ini tidak sama dengan himpunan kuasa. Kenapa? Karena BC tidak ada di sini. Nah, BC tidak ada di sini, guys. BD juga tidak ada di sini. Nah, berarti pasti dia bukan himpunan kuasa. Kemudian aljabar merupakan karakteristik dasar bagi objek penelitian yang jadi seperti ini guys. Aljabar itu merupakan karakteristik dasar bagi objek penelitian yang kita harap bisa kita ukur. Nah, jadi ini ceritanya kita mau mendefinisikan atau membangun sebuah teori tentang ukuran. Namanya juga teori ukuran ya. Tentu saja kita akan membangun ukuran yang pas dari himpunan yang kita definisikan. Kemudian tentu saja ini masih belum cukup ya. Ini masih belum ada tergambar sedikit pun kita akan mengukur apa dan alat ukurnya sudah valid atau belum ya. Karena kita baru membahas sedikit ya. Tentu saja kita memerlukan banyak alat lain agar proses pengukuran objek tersebut valid. Nah, lanjut guys kita. Di sini kita punya teorema 1.2 diberikan X himpunan tak kosong dan gamma subset dari 2 pangkat X atau himpunan kuasa dari X itu sendiri. Maka dapat dipastikan ada aljabar terkecil yang memuat gamma. Nah, di sini buktinya setidaknya 2 pangkat X itu sendiri jelas memuat gamma ya. Nah, itu. Jadi arti dasar sederhananya itu setiap kita ambil suatu koleksi himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari X, pasti ada aljabar terkecil yang memuat himpunan-himpunan tersebut. Setidaknya paling banter adalah 2 pangkat X itu sendiri. Karena 2 pangkat X bisa dipastikan bahwa dia adalah aljabar ya. Aduh, mamangnya agak gilak dikit ya, sorry. Kemudian katakanlah kita akan ini yang dicari adalah aljabar terkecil ya guys. Jadi aljabar terkecil. Nah, jadi 2 pangkat X ini memang 2 pangkat X ini memuat gamma gitu. Cuman yang kita cari adalah yang terkecil. Nah, gitu.